Amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Ya, shalom, selamat pagi semuanya. Ya, senang sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua pagi hari ini. Dan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Edi Junaidi dan Ibu Acen, atau biasa saya panggil Tante lah ya, Om Edi dan Tante ya. Jadi terima kasih buat kesempatan pagi hari ini diizinkan untuk sharing melayani Bapak dan Ibu semua, menyampaikan firman Tuhan. Perkenalkan, nama saya adalah Junius dan hari ini saya bersama dengan seorang teman hidup saya, mantan pacar saya yang sekarang sudah jadi istri saya. Namanya Gina Permatakasih. Mungkin Bapak Ibu istri saya boleh berdiri sebentar. Oke ya, terima kasih. Dan saya mempunyai 2 orang anak. Ya, hari ini mereka nggak ikut, mereka ada di Bandung saja. Jadi 1 anak perempuan dan 1 anak laki-laki. Ya, puji Tuhan, saya senang pagi hari ini berada di tengah-tengah Bapak dan Ibu sekalian. Berada melihat wajah saudara yang ganteng dan cantik, penuh dengan antusias memuji Tuhan. Wow, saya sangat terberkati sekali Bapak Ibu. Apalagi melihat Pak David di depan saya ini begitu ganteng Bapak Ibu. Luar biasa. Ya Bapak dan Ibu, kemarin waktu saya udah sampai di Tangerang, di Karawaci, dan untuk sampai ke rumah Pak Edi itu saya butuh beberapa lama, mungkin sekitar 30 menit Bapak dan Ibu, dan saya jujur saja nggak tahu jalan. Ini pengakuan saya yang pertama. Saya tidak tahu jalan, apalagi sampai ke rumah Om Edi, Pak Edi, saya nggak tahu jalan. Dan puji Tuhan sekarang mungkin kalau dulu bisa saya kesasar, bisa saya tidak sampai kepada tujuan yang seharusnya saya sampai. Tetapi saya bersyukur hari kemarin saya ada Google Map, Google Map, dan dia menunjukkan jalan buat saya sehingga saya sampai di tempat Om Edi dengan selamat tanpa kurang suatu apapun. Dan kemarin juga sampai di gereja begitu. Saya ke gereja ke sini dan tadi pagi bahkan saya pakai Google Map dulu supaya saya bisa tahu tempatnya di mana jalannya. Dan Google Map itu tidak pernah marah-marah dengan saya. Dia selalu dengan penuh kelembutan ngasih tahu saya kapan harus saya belok, kapan saya harus belok kiri, belok kanan dan lurus, dan bahkan 10-20 meter ke depan dia bilang 20 meter ke depan silakan belok kiri. Ya saudara-saudara, dengan penuh kelembutan. Ya, dan luar biasa saya sampai di tempat di mana yang saya tunjuk dan dengan selamat. Dan akhirnya ketemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah pagi hari ini Bapak dan Ibu saya mau sharing satu firman Tuhan bagi kita semua. Dan kita akan belajar bersama-sama bahwa kalau di dunia ini kita kesasar bahwa kita bisa menggunakan Google Map untuk menemukan jalan keluar sehingga Bapak dan Ibu tidak kesasar. Tapi bagaimana dengan kehidupan kita? Ada seringkali kita tahu bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar bagi setiap kehidupan orang. Tuhan tuh punya rencana buat kehidupanmu yang saat ini dan yang akan datang. Tuhan sudah memplanningkan semuanya, tetapi seringkali kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Seringkali kita nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Kita bingung, kita nggak mengerti harus bagaimana. Tetapi bersyukur Bapak dan Ibu dan Saudara, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Allah yang luar biasa, kita punya Tuhan yang sekali-kali gak meninggalkan saudara dan saya. Tidak membiarkan Anda dan saya berjalan sendiri di tengah-tengah kebingungan dan lalu meninggalkan Anda sekalian. Tetapi pagi hari ini kita melihat ada Tuhan yang mau menunjukkan jalan buat saudara dan saya. Amin. Makanya topiknya saya adalah judulnya Dia menunjukkan jalan atau Tuhan menunjukkan jalan buat kita. Saya mau bilang bahwa setiap kita Tuhan punya rencana atas hidup saudara dan saya ya. Tadi saya bilang di awal. Tetapi di tengah-tengah kebingungan kalau kita nggak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Tuhan hadir menunjukkan jalan apa yang Anda harus lakukan. Apa yang harus kita tempuh, apa yang harus kita lakukan. Kemana kita harus melangkah, mau ke kiri atau mau ke kanan. Kalau dalam kehidupan kita seperti Google Map tadi mengarahkan kita. Kemana kita harus melangkah, apa yang harus saya buat, keputusan apa yang akan saya lakukan. Dan Tuhan akan menuntun saudara, Tuhan akan mengarahkan saudara untuk menemukan jalan keluar itu. Amin, saudara-saudara. Kita buka Alkitab kita bersama-sama pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 25 ayat yang keempat.
Ya saudara nanti baca semua satu perikop ya, tapi saya nggak akan baca semuanya, tapi saya akan baca beberapa hal yang menurut saya ini sebuah kerinduan yang luar biasa yang disampaikan oleh Daud kepada Tuhan. Yang mengatakan Mazmur 25 ayat 4, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Ini suatu kerinduan, ini suatu hasrat, ini suatu keinginan Daud kepada Tuhan dan dia memohon supaya Tuhan itu mau menunjukkan jalan buat dia. Artinya apa? Bahwa dalam kehidupan Daud dia seringkali nggak mengerti apa yang harus, kemana dia harus melangkah. Dia nggak tahu bahwa apa yang harus dia buat selanjutnya. Kalau saya boleh ceritakan sedikit Bapak dan Ibu, Daud itu baru minggu lalu saya khotbahkan ini bahwa Daud itu selalu melibatkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupannya. Bahkan dia selalu menanyakan Tuhan untuk sebelum membuat suatu keputusan Bapak dan Ibu. Makanya Daud itu seorang yang diakui oleh Tuhan adalah yang berkenan di hati Tuhan. Itu luar biasa Bapak dan Ibu. Jadi makanya saya bilang di dalam firman Tuhan Mazmur 25 ayat 4 ini Daud memohon kepada Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Beritahukan, kasih tahu saya nggak mengerti, saya nggak memahami, saya nggak tahu harus kemana, saya nggak tahu harus buat apa. Please Tuhan, tolong saya, please Tuhan mohon, tunjukkan itu kepada saya. Dan dia melanjutkan di ayat kelima, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jadi ini suatu kerinduan, ini suatu permohonan Daud kepada Tuhan. Bagaimana dia memohon supaya Tuhan boleh menunjukkan, membawa dia kepada jalan yang Tuhan tujukan. Makanya saya mau bilang Bapak dan Ibu bahwa beritahukanlah jalan-jalanmu. Untuk mengetahui jalan-jalan Tuhan harus lahir dari hati yang selalu haus dan rindu akan Tuhan. Kalau kita nggak haus Tuhan, kalau kita nggak memohon kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mau menunjukkan jalan itu kepada kita? Seringkali kita memilih untuk berjalan sendiri karena kita merasa sudah tahu. Betul Bapak Ibu? Seringkali kita memilih untuk melangkah sendiri karena kita merasa saya sudah menguasai apa yang saya lakukan ini. Tapi Daud kita lihat, dia penuh kerinduan kepada Tuhan. Meskipun mungkin menurut Daud dia tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia nggak mau melangkah sebelum Tuhan menunjukkan jalan bagi dia. Dia nggak mau melangkah, dia nggak mau melakukan itu sebelum Tuhan mau ngasih tahu dia apa yang harusnya dia lakukan. Dan kemana dia harus melangkah. Makanya saya bilang untuk mengetahui jalan-jalannya Tuhan harus lahir dari hati kita yang selalu haus dan rindu akan Tuhan untuk mengetahui mana jalanmu, tunjukin kepada saya, mohon Tuhan. Nah, kalau enggak Bapak dan Ibu, maka seringkali kita berjalan dengan keinginan sendiri, berjalan dengan cara kita sendiri, berjalan seperti apa yang kita mau. Dan seringkali bahkan kita nggak melibatkan Tuhan. Nanti toh udah mentok, udah kena masalah, udah pusing, udah stres, baru tanya Tuhan. Tuhan apa yang saya harus lakukan? Lah Tuhan dari awal nggak ngomong ke saya, kamu diam-diam baik, kamu anteng-anteng jalan sendiri. Sekarang udah sulit, udah sampai di pinggir jurang baru tanya, apa yang harus saya lakukan? Kemana saya harus pergi? Jalan apa yang harus kupilih? Pertanyaannya begini, Tuhan gak mau menunjukkan jalan buat kita, mau gak saudara-saudara? Mau ya, percaya ya Tuhan mau tunjukin jalan buat kita. Amin, kita percaya semua. Nah saya mau sampaikan kepada saudara, orang-orang seperti apa sih yang bisa menerima petunjuk Tuhan, yang bisa mengalami petunjuk Tuhan, yang bisa mengalami bimbingan Tuhan, atau yang bisa mengalami arahan daripada Tuhan. Yang pertama Bapak dan Ibu, saya mau bilang kepada kita adalah Tuhan mau menunjukkan jalan kepada orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kenapa ini penting kerendahan hati Bapak dan Ibu? Coba kita baca lebih dulu di dalam Mazmur 25 ayat 9. Firman Tuhan berkata bahwa ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati.
Jadi Bapak dan Ibu, poin saya yang pertama, Tuhan akan menunjukkan jalan, Tuhan akan memberitahukan jalan, Tuhan akan membimbing orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati itu apa sih Bapak dan Ibu? Kita paham, mungkin kalau saya bisa katakan semua kita hafal soal itu. Apa sih kerendahan hati itu? Kerendahan itu Bapak dan Ibu dan saya, orang yang selalu mau belajar. Orang yang selalu siap untuk dibimbing. Orang yang selalu mau diarahkan. Dari ayat ini kita bisa melihat bahwa orang-orang yang rendah hati memiliki kemauan untuk diajar dan terus mau belajar. Katakan amin. Mau diajar dan terus mau belajar. Nah seringkali kenapa orang gak mau diajar, kenapa orang gak mau belajar? Karena merasa sudah tahu. Nah seringkali masalahnya bukan hanya kita sudah tahu Bapak dan Ibu, dalam hidup kita seringkali ya terima kasih Bapak dan Ibu. Ya seringkali kita sok tahu sehingga kita gak mau dikasih tahu, kita gak mau diajar, gak punya hati yang haus dan rindu akan Tuhan, gak ada kerendahan hati mau menerima, firman Tuhan itu cetek. Apa sih khotbah yang seperti itu? Apa sih? Kayaknya gak cocok buat saya. Soalnya level saya ini udah level senior. Dan dalam pengikut Tuhan juga saya sudah lama. Seringkali gak mau belajar Bapak Ibu. Sekali kita menolak apalagi kalau gak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi firman Tuhan, orang-orang yang mau belajar, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang mau mengalami tuntunan dan pimpinan daripada Tuhan harus memiliki adalah kerendahan hati. Orang-orang yang mau rendah hati, yang mau belajar. Jalan Tuhan terbentang luas di dalam firman Tuhan, mau ngasih tahu kepada kita. Tapi kenapa kita nggak mengalaminya, kenapa kita nggak tahu, kenapa kita nggak sampai menemukan jalan itu? Karena kita nggak mau belajar, karena kita nggak mau diajar, kita nggak mau merendahkan hati kita, memohon seperti Daud, Tuhan tunjukkanlah jalan itu kepadaku. Nggak mau, dia pengen berjalan sendiri, dia mau melangkah sendiri. Dia mau, apalagi kalau dia sudah tahu, dia merasa sudah tahu, bahkan dia nggak perlu Tuhan lagi Bapak dan Ibu. Dan hanya orang yang rendah hatilah yang mau terus membenahi diri menjadi lebih baik dari hari ke hari. Nah makanya kita itu perlu hidup memiliki hati, memiliki sikap rendah hati. Kita harus memelihara itu dalam hidup kita. Karena kenapa? Kalau kita nggak memiliki kerendahan hati, nggak mau belajar, nggak mau mengajar, saudara-saudara, ya. Tuhan siap membimbing orang-orang yang mau mengakui kekurangannya dan terus mau belajar. Ya. Tuhan mau membimbing kita, tapi kalau kita nggak ada mau dan merasa tahu, bagaimana Tuhan bisa mengarahkan kita? Pernah nggak ketemu anak saudara atau anak didik saudara kalau pernah ngeles, mengajar ya, dikasih tahu sama gurunya ini loh kamu harusnya begini-begini. Enggak begitu, saya pengennya begini. Pusing nggak saudara-saudara? Lama-lama saudara bisa kesel. Ya. Kalau saya punya ketemu begitu ya puji Tuhan. Saya mau bilang lama-lama rambut saya bisa botak, tapi saya udah botak duluan saudara-saudara. Jadi saya nggak akan mungkin begitu, mungkin lama-lama saya akan pusing hadapinya. Ya. Punya anak didik, punya orang-orang yang seperti itu yang nggak mau belajar, dikasih tahu ngeyel saudara-saudara sama Tuhan. Ya bagaimana mau nemukan jalan keluar? Memperkatakan dan melakukan firman Tuhan. Tuhan tidak mungkin mau mengajar orang yang merasa dirinya hebat bahkan lebih pintar daripada Tuhan. Ya, nggak mau diajar, nggak akan mungkin menemukan jalan dan Tuhan nggak akan mungkin menunjukkan jalan. Nggak mungkin firman Tuhan itu akan tumbuh dan subur di tempat yang keras, yang tempatnya adalah batu. Kalau ditaburkan batu, nggak siap menerima. Dan saya pikir kalau firman Tuhan disampaikan kepada kita, kalau kita nggak punya kerendahan hati, mau belajar dan mau menerimanya, dan mengatakan, Tuhan apa yang ingin kau lakukan lewat firman Tuhan itu dalam hidup saya hari ini. Kalau kita nggak mau membuka hati dan punya kerendahan hati untuk mau belajar, saudara-saudara, seringkali firman Tuhan nggak akan tumbuh dalam hidup kita. Hanya sekilas lewat dari kuping kiri keluar ke pintu kanan, ke kuping kanan. Bahkan seringkali kita hanya berada di dalam gereja dan setelah sampai pintu gereja kita lupa semuanya. Yang sering kita ingat, apa ya lelucon tadi Pak Pendeta? Apa tadi ya guyonannya yang membuat saya ketawa? Bahkan lebih sering, apa kekurangan dari khotbah tadi? Itu yang mudah diingat Bapak dan Ibu. Ya, jadi
kita harus buka hati, kita harus memiliki kerendahan hati untuk mau belajar dan mau dibimbing oleh Tuhan. Makanya saya bilang, ia membimbing orang-orang yang siapa? Rendah hati, menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Orang yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Ya, seringkali kita bangga, nggak perlulah. Bangga dengan kekuatan dirinya. Nggak mau belajar lagi, nggak mau diajar lagi. Nggak mau cari tahu jalannya Tuhan. Nggak mau merindukan jalan Tuhan. Ya ini saudara-saudara. Orang yang membanggakan kekuatan diri adalah orang yang sudah melupakan Tuhan. Orang yang merasa dirinya hebat dalam setiap pencapaiannya cenderung merasa tidak membutuhkan Tuhan. Dan melawan Tuhan dalam tindakannya. Saya nggak membutuhkan Tuhan. Kenapa? Saya sudah mencapai semuanya. Saya sudah punya semuanya. Saya nggak mau belajar lagi. Saya sudah tahu. Saya sudah segala macam. Jadi mari Bapak Ibu buka hatimu. Miliki karakter sifat rendah hati yang mau diajar dan mau belajar. Mencari, menanyakan apa yang menjadi jalan Tuhan bagi hidup saudara dan saya. Oke, yang kedua yang saya mau bilang kepada saudara, kepada siapa Tuhan mau menunjukkan jalan-jalannya, selain kepada orang yang pertama adalah rendah hati, yang kedua adalah Tuhan mau menunjukkan jalannya kepada orang yang berpegang pada janji dan peringatannya. Ini penting Bapak dan Ibu, kenapa kita harus berpegang kepada janji dan peringatan Tuhan? Karena janji Tuhan adalah iya dan amin dan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Mazmur 25 ayat 10 berkata, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang, siapa? Yang berpegang pada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Jalan Tuhan itu adalah kasih setia, tapi kepada siapa? Jalan Tuhan dan kasih setia Tuhan itu berlaku, yaitu kepada orang yang berpegang pada janji Tuhan dan peringatannya. Nah saudara-saudara, kalau kita berbicara soal janji, kita cenderung senang, happy. Apalagi kalau janji Tuhan adalah aku akan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Itu janji Tuhan ya. Kamu menjadi semakin naik dan bukan semakin turun. Betul gak saudara-saudara? Kita sangat senang dengan itu. Happy banget pas doa berkat. Wow, yes, amin, amin. Saya terima itu Pak Pendeta. Tapi pas Tuhan bilang berhenti berdosa. Berhenti melakukan yang tidak baik. Jaga kekudusan. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Aduh kayaknya kok agak gak sesuai ya. Aminnya agak berkurang nadanya saudara-saudara. Yang tadinya Pak Jaji, amin, yes. Tapi pas bagian peringatan-peringatannya, amin. Amin, sambil mikir, ya ternyata saya banyak juga yang ngelakuin itu. Ya saudara-saudara. Tapi ini saya mau bilang Tuhan akan menunjukkan jalan kepada orang-orang yang mau berpegang pada janji Tuhan. Yang mau memegang peringatan-peringatan Tuhan. Tuhan tuh pernah berfirman kepada Yosua bahwa engkau harus merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Engkau harus mengetahui, harus memahami hidup di dalam firman Tuhan. Ketika engkau berjalan, ketika engkau tidur, ketika engkau berbaring, kemanapun engkau pergi, engkau harus berpegang pada firman Tuhan. Bahasanya begitu saudara-saudara. Jadi artinya apa? Tuhan tuh menyarankan kita, mengharapkan saudara dan saya untuk mengalami janji Tuhan, untuk mengalami jalan Tuhan, untuk mengalami kasih setia Tuhan. Maka Bapak dan Ibu dan saya, firman Tuhan bilang, Anda dan saya perlu berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Artinya apa? Lu jangan ragukan janji Tuhan atas hidup saudara dan saya. Artinya apa? Pegang terus apapun yang terjadi. Badai boleh menghantam saudara, situasi apapun boleh mengacaukan hidup kita, keadaan kondisi apapun mungkin terlihat tidak memungkinkan untuk kita mengalami kebaikan Tuhan. Tapi pagi hari ini saya mau bilang kepada saudara, pegang janji Tuhan. Karena Tuhan adalah setia dan adil. Janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia akan sanggup membuka jalan buat saudara. Dia akan sanggup menolongmu. Dia akan sanggup memberkati hidupmu. Mungkin terlihat mustahil bagi semua orang. Tapi hari ini kalau engkau pegang janji Tuhan, Tuhan tidak akan pernah sedikit pun, satu detik pun tidak menepati janjinya buat hidup saudara dan saya. Makanya saya bilang tidak ada satu pun yang tidak baik daripada Tuhan yang saudara dan saya tidak terima. Setiap hari, setiap kali kita bangun tidur, kita selalu menerima janji Tuhan. Amin. Janji Tuhannya apa? Boleh masih bisa bernafas Bapak dan Ibu. Amin. Lihat kiri, punya istri yang sangat cantik.
Lihat kanan, punya suami yang ganteng meskipun baru bangun tidur sebenarnya. Rambutnya masih acak-acakan. Keluar kamar, lihat anak-anak. Waduh, puji Tuhan ya. Hari ini Tuhan, luar biasa bersyukur saya bisa bangun tidur ini melihat keluarga saya utuh, melihat anak-anak saya masih sehat. Mereka ganteng-ganteng, mereka cantik-cantik. Janji Tuhan saya nikmati, saya masih bisa bernafas. Bapak dan Ibu, ya ada salah tulis di sini. Firman adalah penuntun tertinggi pada kebenaran. Jadi nggak akan mungkin kita nggak tahu kebenaran. Nggak mungkin kita tahu kebenaran kalau kita nggak mau belajar firman Tuhan. Ya, jadi ingat jangan hanya iya dan amin pada janji Tuhan. Tapi peringatan-peringatan Tuhan perlu engkau pegang. Apa yang menjadi larangan-larangan Tuhan. Apa yang menjadi dasar-dasar kekristenan kita yang seperti seorang hidup di dalam Tuhan. Kemarin itu ada satu topik di youth bahwa engkau harus hidup super me ya Bapak dan Ibu. Dan saya mau bilang apa kehidupan super me itu? Hidup yang berbeda, hidup yang tidak seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Makanya kalau apa yang membuat kita berbeda yaitu karena Tuhan ada di dalam kita, karena Roh Kudus ada di dalam kita, firman Tuhan menuntun kita kepada kebenaran. Dan ini penting Bapak dan Ibu. Kalau kita nggak mau berpegang pada janji Tuhan, kita nggak mau berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan, nggak mungkin kita bisa menemukan jalan yang Tuhan mau tunjukkan. Firman bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi mengubahkan hidup. Pola pikir, sikap, karakter, dan gaya hidup saudara dan saya. Kalau anggap firman Tuhan hanya mengisi pengetahuan saudara dan saya, maka kita hanya sebatas pengetahuan tapi nggak mengubahkan apa-apa. Makanya banyak orang gak mengalami Tuhan ketika dengar firman Tuhan. Karena kenapa? Hanya sekedar pengetahuan. Mau bicara apapun, bahkan ada orang-orang yang hafal Alkitab dari Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu. Pasal berapa Bapak dan Ibu? Ya pasal terakhir lah ya. Dan ayat terakhir. Hafal saudara-saudara, ngomongin ayat sama dia tahu semua. Mau tanya apapun soal Alkitab dia tahu semua. Tapi kalau itu hanya sekedar pengetahuan, enggak mengubahkan hidup saudara, pola pikir kita, sikap kita, karakternya dan gaya hidup kita enggak mengalami perubahan, maka percaya firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan. Enggak bedanya kita belajar di sekolah Bapak dan Ibu. Ya, hanya sekedar pengetahuan buat kita, kita enggak mengalami apa-apa. Makanya banyak orang sudah kekristenannya sudah puluhan tahun tapi enggak mengalami perubahan hidup karena kenapa? Ya firman Tuhan tidak mengubahkan hidupnya. Mengubahkan hidup artinya bahwa saudara-saudara tidak membuat dia menjadi pribadi yang baik. Dari tahun ke tahun ya hidupnya juga begitu. Hidup dalam dosa lagi dari tahun ke tahun ya begitu lagi juga. Kembali ke tempat yang sama juga ya ke gereja iya. Kembalikan perpuluhan iya. Semua rajin saudara-saudara. Tapi kalau nggak mengubahkan kita. Makanya saya mau bilang kalau ke gereja Bapak Ibu jangan hanya ingin dikhotbatkan, catat, dengarkan, renungkan lagi setelah itu dan apa yang ingin Tuhan ubahkan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Anda tidak hanya menguasai firman, melainkan hidup Anda harus dikuasai oleh firman. Kuasai firman Tuhan bagus enggak Bapak Ibu? Bagus. Tapi bukan hanya sekedar kita menguasai firman Tuhan. Firman Tuhan harus menguasai hidup kita. Amin. Memimpin kita setiap hari. Mengarahkan hidup saudara. Kemana Anda harus melangkah, menuntun Anda menemukan jalan keluar, membimbing hidup Anda menemukan jalan yang Tuhan sedang tunjukkan. Kenapa kita banyak sekali tidak bisa menemukan jalan dan kita nggak tahu rencana Tuhan, kita nggak tahu jalannya Tuhan. Karena hidup kita tidak dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga Bapak dan Ibu, kita seringkali menjadi pusing, menjadi stres, menjadi marah-marah, bahkan seringkali menyalahkan Tuhan. Karena kita semua kayaknya enggak Tuhan kasih jalan keluar buat hidup saudara dan saya. Tapi padahal Tuhan mau bahwa apapun dalam hidup saudara dan saya, engkau harus hidupmu dikuasai oleh firman Tuhan. Amin Bapak dan Ibu? Amin ya. Oke, yang ketiga, ini kita akan cepat saja Bapak dan Ibu ya. Enggak kerasa ya khotbah saya baru berapa menit Bapak Ibu? 20 menit lah ya. Amin ya. Ini yang ketiga, yang terakhir. Orang paling senang dengan yang terakhir itu, saudara-saudara. Amin ya. Oke, tahu-taunya yang terakhir ini paling panjang ternyata Bapak dan Ibu ya. Oke ya. Yang ketiga yang saya mau bilang, orang yang bisa mengalami janji Tuhan, orang yang bisa mengalami tuntunan Tuhan, orang yang bisa menerima
bimbingan Tuhan atau kepada siapa Tuhan mau menunjukkan jalan, yaitu kepada orang yang takut akan Tuhan. Ya, yang pertama tadi apa Bapak dan Ibu? Orang yang rendah hati. Yang kedua apa? Yang memegang janji Tuhan dan peringatannya. Dan yang ketiga saya mau bilang kepada saudara adalah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu bukan berarti wah seram nanti saya akan masuk ke neraka ya. Kalau saya, bukan Bapak Ibu, saya nanti akan jelaskan. Kita baca dulu ya. Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan siapa? Dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Jadi firman Tuhan bilang, Mazmur bilang, Daud bilang bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ternyata ini salah satu rahasia Bapak dan Ibu. Kalau Anda dan saya mau Tuhan bergaul karib dengan hidup saudara dan saya, setiap hari Anda dan saya perlu takut akan Tuhan. Nah, saya mau jelaskan Bapak dan Ibu, takut akan Tuhan itu apa sih? Seperti apa? Apakah kita seperti takut kepada pejabat? Apakah seperti kita takut pada polisi? Atau seperti apa? Ya, saya mau bilang Bapak dan Ibu, takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat. Nah, gimana tuh? Takut akan Tuhan adalah wujud ketakutan yang sehat. Nah, ketakutan yang sehat itu artinya apa? Artinya apa? Kita menghormati Dia. Patuh dalam penghakimannya atas dosa-dosa, berpegang pada Dia, mengenal Dia sebagai Tuhan yang absolut dan memuliakannya. Takut akan Tuhan akan membawa kita lebih dekat dan tidak menjauh daripada Dia. Seringkali kalau kita takut bukan mendekat tapi apa? Menjauh. Itulah takut yang disebut takut yang negatif, takut yang tidak sehat. Tapi takut yang sehat, takut yang baik adalah saudara bukan menjauh tapi saudara mendekat. Amin. Saudara mendekat. Kalau Anda dan saya takut akan Tuhan, bukan menjauhi Tuhan, tapi dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Semakin hari semakin mendekat dengan Tuhan, mencari Tuhan. Kita takut akan Tuhan bukan karena kita takut masuk neraka, bukan saudara-saudara. Tetapi kita takut akan Tuhan karena kita mau menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan dalam segala aspek kehidupan saudara dan saya. Makanya setiap hari ada kesempatan kita untuk melakukan dosa. Kita ingat saya takut akan Tuhan. Saya mau menghormati Tuhan, makanya saya nggak mau melakukan itu. Bukan karena nggak ada kesempatan terbuka lebar buat saya. Tetapi kenapa saya tidak mau melakukan? Tetapi karena saya mau menghormati Tuhan dalam hidup saya. Kita mau menghormati Tuhan. Bukan Anda dan saya menjauhi Tuhan Bapak dan Ibu. Rasa takut akan Tuhan yang benar harus lahir karena hubungan, bukan karena takut akan hukuman. Ya, sekali lagi, rasa takut yang benar lahir dari hubungan, bukan karena hukuman. Jadi Anda dan saya datang menghormati Tuhan hari ini di ibadah, bukan karena takut hukuman. Takutnya hari ini saya masuk neraka, gak masuk gereja, gak datang ibadah. Yang paling takut lagi ditelepon sama Bapak Gembala, hari kemarin kamu kemana, gak ibadah. Itu gak ya saudara ya. Kok gak ke gereja? Tapi takut akan Tuhan adalah karena kita punya hubungan. Hubungan, menghormati Dia. Kita punya koneksi dengan Tuhan. Kalau nggak punya hubungan, makanya banyak orang jangan heran di luar sana hidup dalam dosa dan kayaknya dosa menjadi kesukaan mereka setiap hari karena mereka nggak punya hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak menghormati Tuhan Bapak dan Ibu. Kita seharusnya takut akan Tuhan bukan karena takut marah bila kita melakukan sesuatu yang nggak sehat, yang tidak baik, atau karena tidak taat, melainkan kita takut akan Tuhan karena kita mengasihi Dia. Amin. Jadi coba lihat Bapak Ibu, takut akan Tuhan merupakan kita menghormati dan mengasihi Dia. Ada dua hal yang berbeda Bapak dan Ibu dalam firman Tuhan. Takut ini dalam bahasa aslinya disebut yirah. Ya, yirah bahasa aslinya atau bahasa Ibrani yang berasal dari kata fada. Yang artinya adalah takut, ketakutan. Ya, takut karena trauma. Ya, sehingga timbul rasa benci kepada sesuatu atau kepada seseorang. Sedangkan yirah ini Bapak dan Ibu di dalam Mazmur dikatakan bahwa takut dalam arti yang positif. Artinya apa? Maknanya adalah kepatuhan kepada Tuhan. Jadi yirah yang saya mau bilang ini adalah kepatuhan kepada Tuhan.
Jadi Anda dan saya takut akan Tuhan ini, yang saya mau bilang kepada saudara ini adalah takut akan Dia adalah kepatuhan. Patuh sama Tuhan. Amin. Dan saudara dan saya patuh karena saudara mengasihi Tuhan. Mau menghormati Tuhan. Saudara punya hubungan dengan Tuhan sehingga saudara dan saya bukan menjauh, tapi Anda dan saya mendekat dan patuh sama Tuhan. Nah, saya mau bilang kepada saudara, orang-orang yang patuh sama Tuhan, orang-orang yang mau mengasihi Tuhan, orang-orang yang mau menghormati Tuhan, pasti akan menemukan jalan dan bimbingan daripada Tuhan. Tuhan pasti akan arahkan Anda untuk menemukan jalan yang harus Anda lempuh setiap hari. Martin Luther bilang begini, orang biasa tidak akan mempunyai ketakutan yang didorong oleh penghormatan kepada Allah. Orang biasa itu ya di luar sana banyak orang biasa. Tapi Anda dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Makanya saudara dan saya mempunyai ketakutan, mau takut akan Tuhan. Didorong oleh apa? Karena penghormatan kita kepada Allah. Ya, itu kata Martin Luther, Bapak dan Ibu. Takut akan Tuhan bukanlah merupakan sebuah karunia, tetapi merupakan sebuah pilihan. Anda dan saya bisa memilih untuk tidak takut akan Tuhan, dan Anda dan saya juga bisa memilih untuk takut akan Tuhan. Itu pilihan. Kita punya free will untuk memilih untuk tidak takut dan tidak menghormati Tuhan, dan kita punya free will untuk takut dan menghormati Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Tuhan tidak pernah lalai untuk menunjukkan jalan dan menepati janjinya bagi orang-orang yang takut akan Dia. Anda dan saya mau menemukan jalan keluar, mau mengalami janji Tuhan Bapak dan Ibu, mau menemukan jalan dan bimbingan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Pagi hari ini kita belajar 3 hal. Yang pertama, orang-orang yang mau mengalami bimbingan atau penunjukan jalan daripada Tuhan adalah yang pertama, orang yang mau rendah hati. Mau merendahkan hati, mau belajar dan mau diajar oleh firman Tuhan. Yang kedua adalah orang yang mau apa? Berpegang pada janji dan peringatan Tuhan. Oke, Bapak dan Ibu, dan yang ketiga adalah orang yang mengalami jalan daripada Tuhan adalah orang yang takut akan Tuhan. Artinya apa? Takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Anda dan saya pagi hari ini siap mengalami jalan keluar daripada Tuhan? Amin. Seberapa banyak? Coba senggol kiri kanannya. Gitu dong, takut Tuhan dong. Haleluya, haleluya. Bapak dan Ibu, oke, pemain musik silakan maju ke depan. Bapak dan Ibu, kita akan akhiri. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin, amin, amin.